Wafda. Yes. Di kota-kota sebenarnya ada teman Tribun mau gabung nih, cuman kok belum ada kabar baik sekarang. Boleh bagi cerita soal film lukisan. Yes. Seperti yang horor gitu. Bukan Ini seperti emang Edi lagi seneng nih maknya bikin film horor nih. Ya. Boleh cerita Mas Egi dulu menyusul belakangan Mas Wafda soal film ini, perannya apa? Kenapa bersedia main di film horor? Emang lagi trennya lagi horor kah atau ada pertimbangan yang lain? Ya, saya di film Lukisan Ratu Kidul ini berperan sebagai Dimas, di mana film Lukisan Ratu Kidul ini bercerita mengenai sebuah lukisan peninggalan dari ayah saya yang ditinggalkan di rumah warisan, di mana rumah warisan itu juga sebetulnya saya nggak tahu, saya itu kakaknya dari Satria, ini diperankan oleh Wafda. Dan di sini saya sebagai seorang suami dari Astrid yang diperankan oleh Usi Sulistiawati. Terus karena pada saat ayah saya meninggal, terus tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu bahwa ada peninggalan warisan rumah. Terus akhirnya kita sama-sama melihat ke rumah tersebut dan menginap di sana. Tiba-tiba ada insiden ya. Ada insiden. Jadi kita ke rumah di situ kejadian. Ada insiden yang membuat film ini jadi horor, dan tragedinya di rumah itu juga menimpa keluarga saya, anaknya sama istri juga. Terus saya itu obsesinya tingkat tinggi karena bisnisnya hancur, terus mau ngejual rumah itu dan sebagainya lah, ceritanya seperti itu. Saya nggak ceritain detail, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Kenapa ambil film lukisan ini horor kedua saya setelah Sakral. Sakral produsernya juga sama, produksinya sama dari Pak Diraj dan MD. Karena saya ngelihat juga ada sesuatu yang beda di cerita horornya. Ini kan berkaitan dengan lukisan Ratu Kidul yang emang kita juga semua udah tahu lah legendaris nama cerita Ratu Kidul. Tapi ini bukan cerita Ratu Kidul ya sih, ternyata dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang lukisan Ratu Kidul yang memang banyak cerita-ceritanya, kadang suka hidup lah, suka apalah. Nah, ini mengangkat cerita seperti itu dan digarap oleh Mbak Ginanti Rona sebagai saudaranya itu. Jadi ya, saya mencoba untuk ambil bagian dari film lukisan ini. Gitu Mas Wafda. Alasan kenapa saya ambil film lukisan ini, kebetulan ini juga horor kedua saya. Sebelumnya ada film Alunan, memang belum tayang. Itu disutradarai Mas Dwi Sasono. Jadi saya penasaran sama ketakutan apa yang saya dapat di judul ini gitu. Pertama ditawarin tuh judulnya apa, lukisan apa? Saya bilang kan lukisan Nyi Roro Kidul katanya gitu. Oke, legendaris nih, legend nih. Saya pikir memang awalnya itu menceritakan tentang sejarahnya Nyi Roro Kidul yang kita udah tahu lah, udah sangat familiar di Indonesia gitu, di kuping masyarakat. Ternyata enggak, cerita ini membahas tentang proses yang terjadi gitu pada saat pembuatan lukisan, terus impact apa yang didapat oleh si pelukis dan atau kolektor itu misalnya gitu kan. Karena setiap karya seni itu punya nyawa, ada treatment atau mungkin proses-proses khusus yang dilakukan sama si seniman itu tersendiri kan gitu. Kayak mau bikin film, bikin lagu, bikin buku atau bikin lukisan, pasti ada ritual-ritual tersendiri lah. Ada yang mungkin gue nggak mau keluar rumah dulu, mau di rumah aja dulu nih, mau cari ilham apa segala macam gitu kan. Nah, itulah yang mau diangkat gitu. Kenapa saya mau ambil ini juga, karena saya tanya dulu awalnya Satria ini peran karakter yang bagaimana gitu. Oh, Satria ini fotografer, dekat sama saya gitu kan. Wafda seorang penikmat fotografi,
senang di foto gitu, suka foto-foto juga meskipun bukan fotografer ya, tapi paling nggak deket kalau kita mau develop karakter itu kan maksudnya kita bisa mempertanggungjawabkan ini nggak gitu, at least oh fotografer, oh muda, oh karakter yang tenang, dia punya apa namanya punya hubungan apa ya dibilang, jadi dia tuh nggak kenal sama ibunya dari kecil gitu. Oh masih sanggup lah gue gitu, terus penasaran sama ketakutan apa yang gue dapat nih, makanya kayak ayo oke, sikat deh gue coba gitu. Berarti nggak ketipu ya? Awalnya mikirnya soal Nyiroro Kidul, ternyata hanya lukisannya ini. Ternyata hanya lukisannya. bukan ketipu sih, karena memang udah clear dari awal sebenarnya gitu. Okay. Tanya dulu, oh ini tentang Nyiroro Kidul, at least Nyiroro Kidul orang udah pasti tahu gitu. Ternyata kan memang bukan sejarahnya, ternyata membahas si lukisannya ini gitu. Sempet ini nggak, misalnya kayak Mas Zaki, Ya. Mas Babri itu sempet cari referensi selain dari skenario kemana, ke apa ya, ke tempat apa ya, kayak di kan terkenalnya kalau di Jogja itu ada sebuah hotel yang di dalamnya ada lukisannya. Apakah sampai sedetail itu atau ya cukup ngobrol dengan sutradara dan baca skenario? Sejauh ini sih cukup pada saat reading skenario sama diskusi sama sutradara aja sih. Oke. Belum sampai ke sana, nggak sampai ke sana. Ya paling kita Google lah cari tahu. Ya. Browsing lah gitu, maksudnya kalau Wafda sendiri kalau apa namanya misalnya mau syuting gitu, biasanya cari tahu tuh bagian pemain, sutradaranya gimana, karakter pemainnya gimana gitu. Terus biasanya kalau misalnya lawan main gue ini nih, gue suka browsing gitu cari tahu, itu bisa gue liatin malam, bisa yang gitu untuk pendekatan itu gitu. Jadi kalau untuk ceritanya sendiri sih lebih ke baca-baca aja sih. Termasuk ketika tahu Mas Zaki nanti yang jadi lawan mainnya, begitu juga. Karena baru kenal memang Mas Zaki, Mbak Usi itu baru kenal pada saat itu bersih. gitu. Kalau Wafda ya, baru kenal saat itulah di lokasi. Sulit Mas ketika atau tantangan gitu ketemu pertama kali? Enggak sih, karena memang kita cukup intens ketemunya gitu. Jadi pemainnya nggak begitu banyak, kita keluarga inti, Mbak Usi, Mas Zaki, Wafda, sama menjadi anaknya Mas Zaki gitu, Anissa ya. Memang kita pada saat reading syuting emang udah di situ aja gitu. Jadi ketemu cukup intens dan ngobrol nyambung, semuanya enak sih, cukup. Jadi nanti di film itu hanya sebagian besar hanya kalian berempat di rumah itu. Iya, ada pemain-pemain tambahan yang lainnya sih ada. Cuman intinya kan ya. Fokusnya ya di situ. Fokusnya di situ gitu. Karena kan ada yang pemeran di dalam lukisan tersebut, Kidulnya. Terus ada pemeran pendukung yang lainnya juga, penjaga rumah. Terus ada pelukisnya Mas Edi Fadli. Oh. Ya. Itu jadi serunya di mana Mas Edi ketika syuting? Apanya? Serunya itu syutingnya di Jakarta berarti ya? Puncak. Oh, di Puncak. Ya. Boleh berbagi cerita keseruan di lokasi syuting itu Mas Zaki? Syutingnya sangat amat detail kalau untuk saya ya. Mbak Gita itu di sini menggarap dengan sangat serius, dengan detail banget, dan dia benar-benar nggak asal-asalan, mulai dari properti, lighting, kamera, semuanya sampai acting kita pun betul-betul dia breakdown, dia ukur banget persentasenya kalau misalnya kita kurang emosinya atau malahan berlebihan, dia benar-benar ngejaga banget emosi secara directingnya. Mbak Gita tuh detail banget lah. Cukup serius lah. Cukup serius untuk secara penggarapannya. Kayak gitu. Awalnya gue pikir akan kayak, wah ini syutingnya sederhana lah. Ternyata memang kan backgroundnya Mbak Gita sendiri sebelumnya kan pernah jadi astradanya Mas Timo ya, The Raid kan, gitu. Jadi treatment itu ada di situ. Jadi kita syuting horor ini kayak film action juga gitu, adegan-adegannya gitu, treatmentnya dari mulai darah-darahnya gitu, itu cukup serius lah, detail gitu. Sampai ada satu shot itu waktu itu sama Mbak Usi, kita sampai
24 kali take Bu. gitu. Jadi satu scene kita ngerjain 2 hari gitu. untuk apa namanya? Menurut saya ini cukup serius gitu. Seru sih. Seru. Itu waktu itu adegannya ceritanya Mbak Usi kesurupan gitu. Jadi gua harus gendong Mbak Usi tuh. Jadi 2 hari itu lumayan sih. Tarik-tarik punggung gua, leher gua. Jadi satu hari itu gua gendong 3 cewek lah, ada stand in, Mbak Usi, sama yang jadi Nyi Roro Kidul. Gitu. Ya seru. Ini apa namanya? Yang bikin menjadi lama itu sebenarnya karena keinginannya sutradara yang ingin detail tadi, atau karena memang ada beberapa hal yang Sulit buat dilakuin ya, gitu. sulit dilakukan. Karena treatment sih, lebih ke treatment. Karena kan one shot kan, dari lantai 2 turun sampai ruang tengah sampai dapur. Nah itu yang bikin. Ntar tiba-tiba aduh lupa sendal gua belum kecopot nih, harusnya di tangga tadi udah copot. Yang gitu-gitu masalah continuity, gitu-gitu sih. Banyak Teknis, waktu, lebih teknis lah ya. Ya.